Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat 2 ayat 183. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini sebagian kita telah memasuki hari yang keempat dalam melaksanakan ibadah saum, dan mungkin juga sebagiannya hari ini hari yang ketiga. Maka ayat yang kita kutip sebagai landasan kuliah zuhur kita pada siang hari ini dari Al-Quran surat 2 ayat 183, dan itu merupakan satu landasan hukum di dalam Al-Quran, bahwasanya kita mengerjakan ibadah saum itu perintah Allah, bukan perintahnya manusia. Nah, oleh karena itu kita berdoa dan bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan perintah Allah kita laksanakan. Tapi kalaulah boleh kita merenungkan sejenak, di dalam perintah tadi dinyatakan itu kita semua manusia. Tetapi yang diseru di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita tadabburkan, karena kita renungkan itu. Masalahnya Allah menyuruh itu dengan kalimatnya ya ayyuhannas. Tapi ketika kalimatnya ada amanu, barulah datang kewajibannya dengan kalimatnya kutiba alaikumus syiyam, karena dia beriman. Maka tidak semua manusia yang diseru oleh Allah dengan kutiba alaikumus syiyam. Maka di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak akan kita temukan kata-katanya langsung yang itu namanya adalah puasa. Yang ada dalam Al-Quran adalah as-syiyam atau as-saum. Apa artinya ini? Secara harfiah, al-imsaku wal kaffu anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Secara istilah agamanya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah saum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Maka rukunnya itu hanya dua saja. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak. Tapi kalau boleh kita melihat, ada di dalam jadwal sholat itu, atau mungkin ada imsakiyah yang beredar, itu ada kata-kata imsak. Kalau kita coba lihat, itu adalah kata-kata imsak yang di bawahnya itu. Misalnya di sini tertulis adalah jam 5 lewat 9 menit misalnya sini.
Apakah itu yang kategorinya al-imsaku wal kafu anisyai? Belum. Itu namanya baru li al-ihtiyat. Bahasa lainnya jedah, Bang. Kapan yang namanya al-imsaku wal kafu anisyai? Apabila waktu subuh masuk. Nah, pemahaman yang seperti ini harus kita tahu. Karena Ramadan itu adalah bulan istimewa. Bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa. Yang bisa mengantarkan seorang muslim itu meraih derajat tertinggi di sisi Allah, yakni adalah takwa. Kepada siapakah diberikan derajat tertinggi di sisi Allah itu adalah takwa? Bagi orang yang amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak diberikan kepadanya semuanya manusia. Ramadan itu adalah bulan yang bertabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Maka pada bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu sorga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya untuk siapa? Untuk orang yang amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi bagi seseorang yang dia mengaku sebagai yang beragama Islam, dia sebagai seorang muslim, lantas dia tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada rukhsah yang diberikan kepadanya, maka tidak dibukakan pintu surga untuknya, tidak ditutup pintu neraka untuknya, tidak dibelenggu setan padanya. Akan tetapi sebaliknya, pintu surga ditutup untuknya, pintu neraka dibukakan untuknya, dan setan dilepaskan untuknya. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tu'laku fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kamu puasa di dalamnya. Jadi ada kata diwajibkan puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu kepada orang yang diwajibkan puasa tadi. Tapi bagi orang yang tidak ada halangan, tanpa ada rukhsah yang diberikan padanya, lantas dia sebagai seorang muslim, dia tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, tidak berlaku. Yang ketiga adalah Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadri. Kadang pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, menjadi sumber kebahagiaan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat 97 Al-Qadri ayat 1 sampai ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahri. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk siapa diberikan itu? Untuk orang yang amanu kutiba alaikumusiyam, kepada orang yang diwajibkan berpuasa tadi.
Singkatnya Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu bulan yang penuh berlimpah berkah, atau dengan penuh berkah yang berlimpah. Maka ada kaitannya dengan puasa itu perisai dan penghapus dosa. Karena puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah adalah perisai. Perisai itu artinya pelindung daripada siksa api neraka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, as-saumu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali. Puasa Ramadan merupakan perisai pelindung dari azab neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Dia sebagai pelindung. Jadi puasa itu juga sebagai perisai. Di samping dia perisai, dia juga adalah penghapus dosa. Karena puasa Ramadan juga adalah bisa menjadi sarana penghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dia di samping perisai, dia juga adalah penghapus dosa. Maka ada kaitannya puasa dengan takwa. Maka puasa yang kita kerjakan itu kita berharap, tentu hendaknya benar-benar kita mewujudkan ketakwaan hakiki pada diri kita. Allah tidak pernah menyelisihi daripada janjinya, dan Allah tidak pernah pula menyelisihi firman-Nya. Jika umat ini adalah mengerjakan ibadah puasa Ramadan itu dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlas itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam dirinya. Apa makna takwa itu? Sering kadang-kadang kita menyebut. Menurut daripada Imam At-Tabari, saya baca saat menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, mengutip daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan atas dirinya, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang Allah titahkan kepada mereka. Artinya takwa semacam pengertian semacam itu tentu harus selalu melekat pada setiap muslim dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita. Demikian juga sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan itu adalah nasihat kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha sumaykunta, hai sumakunta, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Itu kalau dikaji lagi panjang rinciannya, kalimat ittaqillah, kemudian hai sumakunta, dalam artian kita takut kepada Allah itu dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita selalu takut kepada Allah. Yakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah selalu melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Allah itu maha tahu. Maka ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, kita ingin mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Allah, itu yang namanya adalah takwa itu.
Tapi kenapa kalimatnya dengan memakai la'allakum tattaqun? Saya terjemahkan secara bebas, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan belum tentu mendapatkan. Itu merupakan harapan. Tapi hak siapakah itu untuk mendapatkan? Hak yang amanu kutiba alaikumusiyam. Camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.